Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul, diberi kesempatan di penghujung bulan Syaban, yang insya Allah ini mungkin bukan hitungan hari lagi ya, mungkin hitungan jam kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang kabarnya sudah ada tim yang memantau hilal kemarin dan hari ini, tapi yang pasti hari ini lebih banyak. Dan juga kita salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangannya yang amat sangat luar biasa, yang sangat besar cintanya kepada umatnya, makanya kita bisa menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman, hidayah yang membuat kita hidup menjadi lebih jelas, tidak ada kebingungan lagi. Jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, Syahrul Mubarak, jendela memahami Islam kafah. Karena memang jika kita dalami berbagai pembahasan tentang Ramadan, sebenarnya bukan hanya sekadar puasa. Karena kan mungkin kita sering juga pernah dengar istilah Syahrul Quran, bukan sekadar saum kan, tapi ada juga turunnya Quran, ada juga beberapa peperangan, jihad dan sebagainya. Nah mungkin ini yang lebih detailnya jauh lebih banyak dibanding hanya sekadar puasa, akan dibahas kali ini oleh dua pemateri Ustadz kita, yaitu Ustadz Joni Mahyudin dan Ustadz Farhan Suhail. Nah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ustadz Mahyudin ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz Mahyudin untuk memaparkan materinya. Syukran Mas Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersua, kita dapat berjumpa dalam satu forum kajian diskusi aktual, yang mana ini adalah tayangan perdana yang insya Allah akan berlanjut diskusi ini di bulan suci Ramadan. Bicara tentang bulan suci Ramadan, tentu saja muncul rasa bahagia ya. Saya rasa juga insya Allah kita semua kaum muslimin pasti merasakan kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan gitu. Bulan yang penuh berkah ya. Di sisi lain bulan yang penuh kenangan ya. Kenangan pada masa kecil ya, ataupun masa sekarang. Begitu kuat sekali kenangan-kenangan di bulan suci Ramadan ini. Tentu saja kebahagiaan kita tidak lain karena ya ini bulan yang istimewa ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Nah, hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah dalam hitungan ya hari atau jam kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita perhatikan menyambut bulan suci Ramadan ini banyak diadakan kegiatan-kegiatan tahfidz Ramadan gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemik, kemarin saya lewat di jalan di sekitaran Depok ini, ya di sekitar Sukmajaya itu ada rombongan adik-adik kita, anak-anak kita gitu ya. Itu tahfidz Ramadan gitu, keliling. Keliling. Ramai juga gitu, sampai macet ya. Artinya rasa bahagia, terus semangat menyambut bulan suci Ramadan yang biasanya dalam bentuk tahfidz Ramadan gitu. Nah, apa itu tahfidz Ramadan? Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali ini, sebelum kita memahami arti tahfidz Ramadan adalah sesuai dengan usia kita masing-masing, ya para jamaah sekalian, sahabat sekalian, kaum muslimin.
rahimakumullah, sudah berapa kali ya kita mengalami atau menjalani Ramadan ini, ya. Ya kalau misalnya usia 20 tahun, ya mungkin sejak kapan dia start bisa puasa Ramadan full gitu kan, misalnya katakanlah balik umur 12 tahun, ya berarti dia sudah 8 atau 9 kali gitu kan. Begitu juga yang usianya sudah 30-an, yang usianya sudah 40-an, usianya 50-an, bahkan yang usia 70 atau mungkin yang 80 tahun, ya tentu saja sudah lebih paling banyak lagi ya mengalami masa masa Ramadan gitu. Nah, tetapi bagaimana kondisi Ramadan kaum muslimin ya? Ya ada di antara kaum muslimin yang menjalani Ramadan ini walaupun sudah bertahun-tahun, tapi seperti kondisinya seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya, artinya Ramadannya sudah tiap tahun dijalani, ya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, oleh karena itulah maka menjelang bulan suci Ramadan, disitulah kemudian adanya tahsib Ramadan gitu, ya, tahsib Ramadan. Nah, sering di apa namanya diucapkan ya tahsib Ramadan. Bentuknya apa? Bentuknya kalau di daerah kita masing-masing mungkin beda-beda gitu ya. Tapi yang umum yang kita bisa lihat kan kalau anak-anak seperti tadi yang saya ceritakan tadi keliling ya. Kalau anak-anak sekolah dulu waktu masih sekolah belum online, itu keliling anak-anak sekolah itu ya, atau TPA keliling gitu kan dengan sepeda, ada yang dengan obor ya, dengan macam-macam lah. Ada juga kajian-kajian tahfidz Ramadan di masjid-masjid gitu kan. Nah, apa pengertian dari tahfidz Ramadan itu? Tarhib berasal dari fiil rohiba, yang berarti luas, ya, lapang, lebar, gitu kan. Dan selanjutnya menjadi fiil rohaba, yurohibu tarhiban, ya, yang berarti mengandung arti menyambut, menerima, ya, usaha yang sungguh-sungguh untuk melapangkan sesuatu. Jadi tahib Ramadan ini bisa dimaknai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk melapangkan kedatangan Ramadan. Nah, jadi sebenarnya tahib itu maksudnya itu esensinya adalah bukan sekedar kita merayakan dengan berkeliling gitu ya, tetapi adalah bagaimana kita itu betul-betul siap ya, mempersiapkan diri, mengusahakan dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka menyambut Ramadan. Makanya kemudian seruan-seruannya itu kan marhaban Ramadan gitu kan. Ya, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, makanya tahfidz itu adalah upaya kita untuk bersungguh-sungguh gitu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh? Karena memang Ramadan ini adalah momen yang spesial, bulan yang spesial, bulan yang penuh diberkati, ya, penuh berkah. Ya, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamuhu. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah mewajibkan atas kalian saum padanya. Jadi mau bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah gitu ya. Nah, sebagaimana tema diskusi kita ini pas sekali ya. Ramadan Mubarak ya. Jendela memahami Islam kafah. Ini momentum yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang spesial buat kita. Setelah beberapa kali kita menjalani Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Nah, sebagaimana yang sedikit mengingatkan ya bagaimana keberkahan di bulan suci Ramadan itu, ya. Dalam bulan suci Ramadan ini adalah saatnya untuk menundukkan hawa nafsu, ya. Kemudian di bulan suci Ramadan juga adalah bulan dakwah dan perjuangan, ya. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan aktivitas-aktivitas peperangan dalam rangka dakwah Islam itu,
itu juga di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga menjadi bulan penuh ampunan, ya, dilipat gandakannya pahala. Bulan Ramadan juga kita kenal satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, ya. Dan juga banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan, ya. Bulan jika kita bersedekah maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa dikabulkan, ya. Dan juga tentu saja yang utama di bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Nah, itulah pengertian ya tahib Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jazakallah khair dari Ustaz Muhyiddin yang telah memaparkan tadi sekilas tentang bulan Ramadan ya. Untuk berikutnya, ini kita akan jauh lebih mendalami lagi, lebih detail lagi. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Ustadz Farhan Sohail. Baik, pada Al-Mukarram, Ustadz Farhan, tafadhol. Ya, jazakallah khairan. Dan ini barakallahu fiik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi syara'a lin-nasi ahkam ar-rasyad wa haddarahum subul al-fasad wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad khairi had al-mab'uth rahmatan lil 'ibad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar al-amjad الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد فجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الناس لربهم ta'ala. Islam kafah, ya, kaitan dengan tema kita yaitu Ramadan Mubarak, jendela memahami Islam kafah, ya, Masya Allah. Jadi sebagaimana disinggung tadi oleh Ustadz Mahyudin bahwa ini adalah satu kesempatan yang berharga sekali, peluang emas bagi kita untuk menjadikan kehidupan kita Islami menjadi lebih baik, ya, dan semoga ini yang adalah terbaik, insya Allah. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Islam kafah? Awal pembahasan kita adalah berangkat dari ayat di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasuluhul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ada beberapa hal yang penting yang kita bisa petik dari ayat yang mulia ini. Dan semua Al-Quran adalah mulia. Bahwa ini merupakan seruan kepada orang-orang yang beriman. Semuanya, tanpa kecuali. Ketika disebut kalimat Ya ayyuhalladzina aman, itu maknanya adalah wahai orang yang beriman kepada Allah, meyakini ada Allah. Wahai orang yang beriman adanya Muhammad SAW, meyakini kebenaran Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman maknanya dia meyakini kebenaran Al-Quran. Wahai orang yang meyakini kebenaran akhirat, meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, meyakini adanya hari kiamat, dan seterusnya. Kalau orang-orang mengklaim dirinya sebagai orang yang benar-benar beriman, maka ini adalah satu seruan dari Allah bahwa kalian benar-benar iman, maka udkhulu, ya, bentuknya perintah, ya, udkhulu adalah masuklah. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan masuk sini adalah yaitu beramallah, ya, atau taatilah gitu. Nah, kemudian masuk kemana atau mentaati apa? Udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam silm. Silm di dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maknanya adalah al-Islam. Jadi as-silmi bermakna al-Islam. Nah, ketika bicara al-Islam, kita ini yang mengaku dirinya beriman, kemudian diberikan perintah bahwa masuk ke dalam Islam. Islam itu sendiri kan, Islam
menurut apa yang dimaksud oleh Allah, menurut apa yang dimaksud oleh Rasulullah, menurut apa yang dimaksud oleh Al-Quran Karim. Ya Islam seperti itu yang disuruh, bukan Islam bagaimana yang kemudian kita misalnya asumsikan sendiri. Enggak, karena di situ yang dimaksud adalah as-silm. As-silm bermakna al-Islam. Al-Islam itu apa? Ya kalau kata para ulama, di antaranya Syekh An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizamul Islam, al-Islam ta'rifnya adalah ad-dinu alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah SAW litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi banil insan. Ya. Jadi Islam itu adalah satu tatanan kehidupan, sebuah sistem yang bersifat menyeluruh yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan perantaran malaikat Jibril alaihi assalam litanzimi dalam rangka untuk mengatur. Apa yang diatur? Ala qatil insan, hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi manusia. Hubungannya kepada siapa? Bi khaliqihi. Yang pertama, hubungan kepada penciptanya. Wa bi nafsihi, kepada dirinya sendiri. Wa bi ghairihi min banil insan, pada manusia yang lain bersama manusia. Nah, ini adalah 3 aspek yang menggambarkan bahwa Islam benar-benar sebuah sistem aturan, dan sistem aturannya ini mencakup semua aspek, semua bidang di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga tatkala di situ disebutkan oleh Allah udkhulu fis silmi, itu sebenarnya sudah jelas ya bahwa masuknya adalah ke dalam Islam, dan Islam itu artinya adalah Islam secara keseluruhan, Islam secara totalitas. Ya, baik ketika kita mengelola hubungan kita kepada diri kita sendiri, ya dalam pengaturan terhadap diri sendiri itu misalnya adalah terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian, terkait dengan minuman, terkait dengan akhlak, apa yang harus kita makan, apa yang nggak boleh dimakan, apa yang kita minum, apa yang nggak boleh diminum, bajunya harus seperti apa, ya, yang ditutup dengan pakaian kita itu sampai mana, itu hubungan dengan diri sendiri, ya. Begitupun dengan akhlak, ya, kita bersikap harus seperti apa ketika misalnya ditimpa dengan sesuatu yang membahagiakan, bagaimana menyikapinya. Kalau ditimpa dengan satu hal yang kita anggap tidak kita sukai, bagaimana akhlaknya ketika berhubungan dengan anak, berhubungan dengan istri, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan segala macam. Ya, itu adalah akan mencerminkan seseorang bagaimana dia mengatur dirinya dalam hal akhlak, gitu. Nah, apakah dia Islam atau tidak? Ya dia kalau Islam mestinya menjalankan hukum-hukum Islam dalam bidang itu. Begitupun yang lain, Islam mengatur ketika kita berinteraksi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum-hukumnya, ya, ada ibadah-ibadahnya, ya. Ada hal-hal yang kita yakini terkait dengannya. Itu terkait dengan perkara aqidah wa ibadah. Nah, itu juga harus sesuai dengan Islam, ya. Tercakup di dalam perintah tadi. Begitupun satu hal yang lain yang ketiga yaitu hubungan kita sesama manusia. Ya, hubungan kita istilahnya yang lebih populer itu adalah hubungan secara horizontal, hablum minan nas, ya, di dalam semua aspek kehidupan. Nah, ketika kita berinteraksi secara ekonomi, secara politik, secara hukum, secara sosial, secara pendidikan, pergaulan, dan seterusnya, itu semua mestinya mencerminkan Islam. Karena di dalam perintah ayat itu, udkhulu fis silmi, gitu ya. Apalagi ditambah dengan kalimat yang disebut oleh para ulama itu adalah hal. Hal itu artinya keadaan. Keadaan masuk Islamnya seseorang itu kafatan. Kafatan. Kafatan itu di dalam berbagai tafsir maknanya adalah jami'an. Jami'an artinya secara menyeluruh, secara totalitas. Sehingga tidak layak bagi seorang muslim untuk kemudian dia menjalani hal yang difardukan oleh Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi kemudian dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu berarti belum memasuki Islam secara kafah. Atau misalnya dia melakukan sholat, puasa, melakukan haji, tapi menolak membayar zakat. Ini juga tidak masuk Islam secara kafah. Begitu seterusnya. Jadi patokannya adalah al-Islam, syariat Islam, dan yang dituntut berdasarkan ayat yang mulia ini adalah
kita mentaati, mengamalkan atau memasuki Islam di dalam semua bidang kehidupan, dalam seluruh aspek. Ya, yang disebut dengan udkhulu fis-silmi kafatan. Jadi secara sederhana, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa bulan Ramadan ini, di mana kita ini adalah dimuliakan Ramadannya karena di situ diturunkan Al-Quran, maka mestinya bisa menjadi kesempatan untuk kemudian kita benar-benar memahami Quran. Apa yang sebetulnya dituntut oleh ayat yang kita baca, ya. Apa yang sebetulnya dituntut oleh ayat yang sudah kita hafal itu, ya, supaya kita tidak termasuk bagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa banyak sekali orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran itu melaknatnya, ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah radhiyallahu anhu bahwa kam bin qari'in, apakah banyaknya orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, tapi Quran itu sendiri melaknatnya, karena apa yang dia baca tidak dia amalkan, atau apa yang dia larang di dalam Al-Quran itu kemudian justru dilanggar. A'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi dalam konteks ini makna kafah, ya. Kemudian yang kedua, lanjutan ayatnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, sesudah perintah kemudian diiringi dengan larangan. Ya, perintah untuk berislam secara kafah. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Agar benar-benar terang benderang, jelas bagi kita kaum muslimin, kaum yang beriman ini, apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Al-Qur'an Al-Karim, itu masuk Islam secara kafah, kemudian dipertegas, ya, dengan satu larangan. Apa isi larangannya? Kata Allah, wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti. Apa yang nggak boleh ikuti? Khutuwatis syaitan. Khutuwat adalah bentuk jamak dari khutwah. Khutwah artinya jejak-jejak atau langkah. Ya, langkahnya siapa? As-syaitan, setan. Jadi banyak ulama yang kemudian ketika mengkaitkan ini bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala berarti di hadapan diri seorang yang beriman, seorang yang beragama Islam, maka pilihannya benar-benar hanya satu, yaitu masuk Islam secara kafah, nggak ada pilihan lain. Karena ketika dia tidak mengambil pilihan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu berislam secara kafah itu, maka dia berarti sudah keluar, ya. Dan ketika dia tidak mematuhi perintah itu, secara otomatis pemahaman ayat tadi menegaskan sadar ataupun tidak, maka hamba itu sudah mengikuti jejak langkah setan. Jadi pilihan kita cuma satu, atau tidak ada pilihan lain. Pilihan itu adalah berislam secara kafah. Kalau nggak mau, wah, saya maunya setengah aja, atau maunya yang enak aja, yang sesuai dengan keinginan saya, yang ringan, yang menyejukkan. Saya maunya yang itu tidak akan menimbulkan permasalahan kepada orang-orang. Mungkin ada yang merasa nggak nyaman, wah, saya itu agak berat deh. Nah, itu nggak bisa, ya, karena di situ yang ditegaskan oleh Allah, ketika kita pilihannya di luar Islam, ketika kita mengambil selain syariat Islam, sadar ataupun tidak, maka itu sebetulnya sudah mengikuti setan. Mengikuti setan ini sangat indah, ya, penjelasan Al-Quran Al-Karim, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang disebut oleh ayat adalah bukan mengikuti setan langsung, tapi di situ dengan ungkapan kalimat mengikuti jejak langkah. Biasanya kalau orang mengikuti jejak langkah itu, dia enggak sekaligus brek gitu, tiba-tiba sangat jahat atau sangat durhaka sekali, tidak. Ya. Mengikuti jejak itu yang namanya jejak kan langkah. Langkah itu berarti kalau ada langkah 10, ada langkah 100, ada langkah 1000. Ketahuilah pasti ada langkah pertama, ya kan? Orang langkah pertama. Langkah pertama itu biasanya ya masih nggak kelihatan salahnya, ya, atau samar kekeliruannya. Itu halus. Jadi maksudnya Allah memberitahu dengan gambar itu bahwa setan itu halus godaannya. Setan itu cerdik, ya, atau setan itu adalah licik di dalam menggoda
menjerumuskan manusia. Manusia kadang-kadang nggak sadar karena yang itu tadi digambar ayat adalah khutuwatus syaitan, jejak-jejak langkah setan. Ya. Tahu-tahu dia ingin ikut 1, 2, tahu udah jauh. Udah jauh sekali. Wal iyadzubillah. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Nah, kenapa? Jadi ditegaskan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu ya siapa? Adalah aduwun, adalah musuh. Kasih lagi sifat oleh Allah, mubinun, musuh yang nyata. Nyata berarti tidak samar. Ya, berarti sesuatu yang jelas sekali, bukan sesuatu yang masih kita ragu-ragu. Itulah setan itu. Ya, ketika kita tahu bahwa sosok itu adalah musuh, ya, kemudian kita mengikutinya, apa yang terjadi? Ya, udah tahu kan bahwa musuh pasti menginginkan kebinasaan dari musuhnya itu. Pasti menginginkan kerusakan, kehancuran, kecelakaan bagi orang-orang yang dia musuhi. Dan setan memusuhi orang-orang beriman. Makanya jangan diikuti. Jawala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Subhanallah. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya selain ayat ini yang itu mengarahkan kita kaum muslimin supaya benar-benar mengambil Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan kita, ada ayat yang lain yang juga sejalan. Di antaranya adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Apa saja yang dilarang oleh Rasul atas kalian, maka tinggalkanlah. Nah, ini memberikan satu kaidah juga bagi seluruh kaum muslimin umat Muhammad SAW bahwa yang wajib diambil adalah yang bersumber dari Rasul. Yang bersumber dari Rasul itu tidak lain wahyu. Ya. Yang wajib ditinggalkan semua yang dilarang Rasul. Karena itu adalah satu kemaksiatan. Itu adalah satu pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali ya, lafaz ma di situ oleh ulama diterangkan maksudnya adalah mencakup semua hal ya. Segala hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang muslim membatasi mengambil apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, misalnya hanya berkaitan dengan misalnya kalau makan kurma pakai jari gitu ya, oh itu nyunah misalnya. Atau misalnya membatasi diri mengikuti sunnah Rasul yang disebut oleh mereka syar'i itu adalah misalnya pakai gamis. Enggak, bukan hal-hal seperti itu sebetulnya ya. Atau membatasi diri bahwa minumnya air zam-zam kayak gitu ya. Bukan. Yang dimaksud di ini adalah wama. Ma itu artinya segala hal. Ya, Rasulullah SAW bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi juga Rasulullah SAW adalah seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, seorang yang bertetangga, seorang yang menjadi panglima pasukan, yang menjadi kepala negara, seorang yang menjadi pendidik, seorang yang menjadi pedagang dan seterusnya. Sehingga semua hal itu adalah layak untuk bahkan wajib untuk diteladani oleh kaum muslimin. Ya, jadi ayat ini mempertegas bahwa kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hanya syariat Islam. Di luar syariat Islam, maka itu dilarang untuk diambil, tidak boleh. Meskipun kelihatan tidak bertentangan, meskipun itu kelihatan tidak kenapa-kenapa, tapi kita sudah dikasih batasan bahwa yang diambil adalah hanya risalah Islam, hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pertimbangan orang lain, pertimbangan manusia yang lain itu tidak akan menjadi acuan bagi seorang muslim. Nah, yang terakhir, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan hanya sekedar perintah untuk mengambil semua yang dari Rasulullah SAW, itu juga ada larangan yang kemudian Allah ancam. Ya, Allah ancam jika hal itu dilanggar oleh seorang muslim. Dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna
an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Falyahdhar. Falyahdhar artinya adalah berhati-hatilah engkau. Falyahdhar. Siapa yang disuruh berhati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrih. Yaitu orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang menyimpang dari amrih. Amrihi di sini amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah Al-Hadits Asy-Syarif. Itu yang dimaksud. Jadi isyarat di sini bahwa bakal ada orang yang dia menyelisihi, tetapi Allah sudah mengancam. Falyahdhar, hati-hati kalian. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi. Kalau itu dilakukan, dia menyimpang dari syariat Islam, menyeleweng dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, antusibahum fitnatun, akan ditimpa kepadanya fitnah. Ya. Fitnah di sini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah bisa yang paling jauh dan ekstrim adalah dia akhirnya kufur. Ya, mestinya dia ngikuti Rasul, tapi kemudian menyelisihi, menyeleweng, menyimpang, lama-lama dia sampai yang paling terjauh adalah dia kufur, mengingkari. Atau bisa juga adalah an-nifaq. Nifaq artinya secara formalitas mengaku muslim, secara administratif KTP-nya Islam, ya. Tapi kemudian di dalam hatinya itu tersembunyi permusuhan kepada Islam. Jadi tujuan berislamnya ini justru untuk memecah belah kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Itu kenapa? Kalau kita bertanya kenapa bisa muncul seperti itu adalah hukuman sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala, tusibahu fitnah. Kenapa ditimpa dengan fitnah semacam itu? Karena yukhalifuna an amri. Karena memang dia sendiri yang salah. Salahnya apa? Yaitu menyelisihi perintah Rasulullah SAW, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Wa yusibahum adzabun alim. Nanti hari kiamat urusannya belum selesai, masih ada hukuman lagi dari Allah Subhanahu wa taala ditimpa dengan adzabun alim, azab yang pedih. Waliyadzubillah. Nah, jadi kesimpulannya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan momentum Ramadan ini itu benar-benar kita mengevaluasi sejauh mana kita sudah mengamalkan Islam, ya, sejauh mana kita sudah mentaati perintah-perintah Al-Qur'an, memperhati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ya, apakah masih ada yang belum? Nah, itu perlu untuk segera kita benahi, kita perbaiki, dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wal afu minkum wa hadallahu wa iyyakum ajma'in. Baik. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Farhan yang telah mengabarkan terkait Ramadan, jendela memahami Islam kafah. Ya, ini kita masih ada lumayan sedikit waktu untuk berbincang dengan pemateri. Ini saya coba kembali ke Ustadz Mahyudin dulu ya. Nah, ini bulan Ramadan kan seperti yang tadi kita bahas, mungkin bukan tinggal hitungan hari lagi, tapi tinggal hitungan jam. Kira-kira ada ini nggak semacam tips yang cukup praktis persiapan kita, baik sekarang ataupun nanti ketika bulan Ramadan, mesti apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, baik, terima kasih. Ini memang menarik ya, dan memang penting, kelihatannya sepele tapi penting gitu ya. Bagaimana, apa yang perlu kita persiapkan gitu kan, sehingga bulan Ramadan tidak menjadi bulan yang justru kita kehilangan peluang atau kesempatan ya untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, ini bagus sekali, sekaligus untuk mengingatkan diri saya pribadi maupun kaum muslimin lainnya, menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini masih ada waktu ya bagi kita untuk apa ya, tidak lain adalah mempersiapkan diri sebagaimana tadi dalam materi yang saya sampaikan tentang tahajud tadi adalah bagaimana kita mengupayakan dengan bersungguh-sungguh ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tipsnya itu bukannya sekedar apa yang harus disiapkan, tapi harus berusaha bersungguh-sungguh untuk
mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Nah, apa yang utama yang perlu kita siapkan adalah bekal ilmu tentunya ya. Nah, ilmu. Jadi ilmu tentang apa? Ya kalau tentang fikih Ramadan sudah sering ya kita dapatkan dalam kajian-kajian sejak kita kecil gitu, ataupun dalam kajian-kajian di televisi, di media elektronik, maupun di di kajian-kajian tarawih dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terpenting adalah memahami ya, memahami sebagaimana perintah Ramadan ya, yang sering kita juga diingatkan, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar predikat takwa itu bisa kita raih gitu kan. Nah, takwa itu sendiri apa? Nah, ini kan juga harus dengan pengetahuan ya, bahwasanya takwa itu tidak lain adalah bagaimana kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Menyambung seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Farhan ya, bahwasanya kita itu harus masuk dalam Islam secara kafah, disilmi kafah ya. Jadi Islam secara kafah gitu. Nah, dalam aspek apa tadi menarik sekali yang beliau sampaikan ya, dari aspek secara kafah kita itu dan juga kaitannya dengan takwa ya, berarti kita menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan dari aspek hubungan, misalnya bagaimana Islam mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, soal makanan, pakaian, ya, terus kemudian minuman gitu kan, akhlak kita, dan juga mengatur hubungan kita dengan kaum muslimin lainnya ya. Ini kan banyak ya pembahasannya tentang masalah ukubat ya, terus kemudian ekonomi ya, terus kemudian masalah termasuk juga masalah pemerintahan dan sebagainya. Ini yang perlu kita kita dapatkan ilmunya dan juga semaksimal mungkin untuk kita upayakan ya, kita jalankan dulu. Nah, terakhir ini menarik ya terkait dengan tadi yang tadi sampaikan dengan Islam kafah tadi. Kalau kita kembali kepada perintah dalam Al-Quran, perintah terhadap saum Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat yang lain kita temukan juga perintah yang sama, tapi ditujukannya bukan kepada perintah siam, tapi adalah kisos. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Ayatnya kan mirip ya. Perintahnya juga sama gitu. Yang satu perintahnya adalah perintah puasa, yang satu lagi adalah perintahnya adalah perintah kisos. Nah, kalau kisos ini kan terkait dengan masalah sanksi ya, atau ukubat gitu dalam Islam. Nah, tentu saja ya kita sebagai umat Islam, momentum Ramadan ini ya kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Islam, ya khususnya Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Ya, kalau dalam penjelasan Ustaz Farhan tadi adalah Islam kafah. Nah, baru kemudian kita berusaha untuk menjalankannya. Nah, saya kira seperti itu upaya yang bisa kita lakukan ya menjelang menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jazakallahu khair, Pak Ustaz Mahyudin. Sekarang kita coba kembali ke Ustaz Farhan. Ini tadi kata-kata Islam kafah ini memang sesuatu yang urgen, karena memang problemnya ini banyak ya di seputar Islam yang belum kafah mungkin. Di sampingnya mungkin alhamdulillah Islam lumayan cukup banyak lah orang yang meluk agama Islam. Tapi PR berikutnya kan belum tentu orang itu berislam dengan kafah. Mungkin lagi dari masalah yang bisa jadi sepele, kayak orang sholat maghrib mau tapi subuh enggak, atau sholat subuh tapi awal Ramadan nanti berikutnya enggak, atau sampai yang lebih ke sosial kayak misalnya ya sholat puasa mau tapi bergaul dengan lawan jenis masih asal-asalan, atau di dunia kerja masih suap menyuap. Ada tadi sempat dibahas juga kalau misalnya ada isu berita apa kita bilang dalam pandangan Islam gini-gini, dibilang nanti jangan bawa-bawa agama gitu. Nah, berarti emang yang masuk jadi PR ini
Muslim tapi belum kafah itu, Tat. Kira-kira apakah ada ini, Tat, semacam nasihat atau tips yang bisa kita lakukan agar lebih terdorong bahkan sukses akhirnya kita bisa berislam secara kafah? Karena memang kendalanya mungkin selain karena orang itu mungkin kalau nggak sholat itu mungkin hanya malas ya. Ada yang sebenarnya sudah paham atau juga ada yang awam agama. Di sisi lain ada juga yang kayaknya alasan ngelesnya itu canggih-canggih. Ada yang kita harus toleransi, menyesuaikan dengan zaman. Ada lagi ya isme-isme segala macam lah. Bahkan ada yang pakai dalih agama. Oh, kalau dalam agama kita itu apa namanya tujuannya itu kayak makosid syariah gitu. Kita itu harus menjaga akal atau menjaga masyarakat sehingga tidak boleh sesuatu yang merugikan gitu. Nah kadang banyaklah halangan-halangan gitu. Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan agar bisa berislam secara kafah? Baik, prinsipnya bahwa masuk Islam secara kafah itu adalah kewajiban, bukan buah pilihan. Namanya kewajiban berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganjar dengan pahala bagi pelakunya, dan sebaliknya jika ada yang menelantarkan, mengabaikan, ya tidak menunaikan apa yang diwajibkan tersebut, berarti dia telah bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama. Jadi masuk Islam secara kafah itu bukan karena pertimbangan apapun selain karena itu adalah memang kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kondisi saat ini, ya misalnya tadi disinggung bahwa sebagian kaum muslimin ya masih ada yang merasa berat untuk menjalankan syariat Islam, masih ada yang merasa pertimbangan-pertimbangan keduniaannya itu lebih mengalahkan ya ketundukannya kepada syariat Islam dan seterusnya. Sebetulnya hal yang paling pokok di sini adalah terkait dengan keimanan itu sendiri. Ya, jadi orang itu beramal kan atas dasar iman, ya kan? Jadi, ketika iman seorang muslim ini sudah lurus, sudah kokoh, dia akan menjadi akar yang kuat. Yaitu digambarkan oleh Al-Quran bahwa keyakinan seorang muslim itu ibaratnya adalah akar yang kokoh. Ya. Asluhu, jadi akarnya itu kuat. Nah, sini yang jadi masalah, ya ketika muncul pernyataan-pernyataan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dhani, ya itu karena apa yang diyakininya sebagai mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diyakininya sebagai mengimani Al-Quran, mengimani Risalah Muhammad SAW, ini kan berarti ada masalah ya. Meyakininya ini belum benar-benar 100% ibaratnya gitu ya, atau belum sungguh-sungguh meyakini. Padahal kalau orang itu disebut dengan beriman, secara bahasa al-iman itu kan berarti meyakini ya, atau membenarkan satu perkara. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah memang ini berkaitan dengan pemahaman kaum muslimin ya. Di samping tadi ada persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, keimanan dalam diri kita kaum muslimin ini, itu akan menjadi satu landasan yang akan membuahkan amal-amal ataukah tidak, itu memang ada kaitannya dengan keimanan kita. Nah, ini PR yang harus diperbaiki memang. Kemudian yang kedua adalah pemahaman kaum muslimin sendiri itu, ya sebetulnya di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, saya kasih gambaran yang sederhana begini. Ya, kira-kira ini orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai mukmin, mau nggak kira-kira kalau misalnya dia kemudian disebut kamu kan kafir, nggak mau ya? Kira-kira mau nggak seperti itu? Ya misalnya ini Mas Dhani atau Ustaz Mahyudin punya temannya atau punya siapa saja kerabat, kolega dan seterusnya. Kemudian dengan sikap teman, kerabat atau kolega ini, dia katakanlah meremehkan, terikat dengan syariat Islam. Kemudian kita bilang kepada dia,
kalau begitu kamu bukan muslim. Itu bisa menyinggung, itu bisa menjadikan seorang marah besar, bukan? Wah, nggak boleh begitu dong. Padahal kalau kita baca Quran, justru Allah Subhanahu wa taala yang mencap bahwa memang orang itu nggak beriman. Kita baca aja deh surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, demi Tuhanmu, hakikatnya mereka ini tidak beriman, la yu'minuna. Waduh, mau marah sama Allah ya marah aja. Kalau tadi saya gambarin begitu ya, kalau kita misalnya komen agak keras gitu, dalam tanda petik ya, bahwa itu kalau ada seorang yang meremehkan syariat Islam, nggak mau tertiga Islam, itu dia bisa jatuh kepada kekufuran. Itu ayatnya malah sangat tegas sekali. Bersumpah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa rabbika bala wa rabbika la yu'minuna. Hakikatnya mereka tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti mereka kafir. La yu'minuna. Jadi keimanan itu wajib untuk dibuktikan oleh kaum muslimin. Apa batasnya seorang itu keimanannya tidak lagi dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dinafikan oleh ayat yang 65 surah An-Nisa ini, hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, artinya yang memberikan hukum, yang memberikan petunjuk. Ya, jadi kita merujuk kepada Rasulullah SAW, yaitu maksudnya merujuk kepada Islam. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, dalam seluruh hal-hal apa saja yang menjadi persoalan mereka. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan kemudian tidak mendapati di dalam diri mereka itu ada rasa enggan, ada rasa berat untuk tunduk kepada syariat Islam. Ini bahkan lebih mendalam lagi ya, bahwa hatta orang itu sudah menjalankan, melaksanakan syariat Islam, tapi masih ada ganjalan di dalam hatinya, itu saja masih disebut la yu'minuna. Itu mereka dianggap tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya. La yu'minuna. Ya. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka tunduk sepenuhnya 100% dengan penuh ketundukan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi ini dia lakukan, jadi ada 3 poin di situ ya. Itu pertama, yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang kedua, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Yang ketiga, yusallimu taslima. 3 hal inilah yang akan kemudian menjadikan keimanan kita baru akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru akan dianggap sebagai keimanan yang benar seorang yang mukmin. Selama hal itu tidak terwujud, ya bertahkim kepada hukum Islam, dan tidak boleh ada rasa berat, berarti kita harus merasa lapang dada dengan apa saja, termasuk yang menurut hawa nafsu manusia, akal manusia itu kok kayaknya berat ya Allah. Nah, itu nggak boleh ya muncul-muncul kayak gitu. Bahkan harusnya pasrah, tunduk 100%, ya patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita ini baca Quran ya, mungkin tiap hari, bahkan ada yang sudah hafal sejumlah ayat, sejumlah surat. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita membuka-buka Al-Quran itu, kita akan ketemu. Apa yang kita ketemu? Misalnya dalam surah Al-Imran, surah 3, ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala situ? Ini terkait juga dengan orang yang beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya yang di sisi Allah, maksudnya diridhoi Allah, adalah hanya al-Islam. Bagaimana ya kalau seorang muslim itu masih merasa tidak kenapa-kenapa, masih menganggap itu bukan hal yang menjadi masalah besar ketika dia mengambil hukum warisan penjajah, mengambil hukum warisan Belanda, mengambil hukum-hukum buatan manusia. Waliyadzubillah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Hanya agama Islam yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu. Kalau kita baca lagi surah Ali Imran ayat 85, ya, pembahasannya juga ini bersambung, yaitu bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa
huwa fil akhirati minal khasirin. Masya Allah. Siapa saja, Allah nggak peduli itu orangnya siapa ya. Mau dia keturunan mana, mau dia dari suku apa, mau dia dari bangsa mana. Waman, pokoknya siapa saja itu orang, yabtaghi, yang dia yabtaghi yakni yatlub, mencari, ya, menginginkan ghairal islami dinan, agama yang lain selain daripada Islam, masih mau yang lain, ya, falan yuqbala minhu, kali-kali selama-lamanya tidak akan pernah diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Rugi kalau di dunia, nggak ada orang yang mau, bukan? Rugi di dunia doang udah nggak mau ya. Paling rugi duit ya, rugi karena bisnisnya jatuh, atau rugi karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, hal-hal seperti itu aja kita udah nggak mau, merasa kita kecewa dan sedih. Bagaimana kalau itu ruginya adalah rugi di akhirat? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak ada orang yang rugi yang masuk surga. Orang rugi itu identik dengan masuk neraka. Waliyadzubillah. Dan itu sebabnya adalah yabtaghi ghairal Islam. Itu ayat dibaca untuk apa kalau bukan untuk diamalkan ya. Masya Allah. Jadi ini kaum muslimin, mari kita di dalam bulan Al-Quran ini, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, itu kita selain tilawah, ya, kemudian kita berupaya menghafal, yang tidak kalah penting adalah mentadaburi. Ini apa makna-makna yang dikandung oleh ayat ini, apa yang dituntut oleh ayat ini kepada saya, yang harus saya amalkan, dan seterusnya. Jadi, insya Allah, sampai di sini, bahwa seorang muslim itu akan punya standar, ya, apa yang akan dia lakukan. Patokan beramalnya itu menjadi jelas, menjadi tegas, ya. Dia tidak akan mudah terpengaruh, tidak akan terombang-ambing. Orang yang seperti ini, ya, orang yang patokannya jelas berdasarkan pemahaman kepada wahyu, kepada Quran dan Sunnah, insya Allah orangnya itu orang yang dia langkah-langkahnya mantap karena berpijak kepada satu landasan yang kuat, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, kita untuk apa mempedulikan omongan manusia? Kita kalau mencari ridho manusia itu nggak bakal ketemu ya. Nggak bisa untuk mewujudkan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi inilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sikap kita itu akan berimbas kepada apa yang nanti kita dapat nanti di akhirat. Jika kita ingin benar-benar bahagia di dunia sampai ke akhirat, maka jalannya itu hanya satu. Nggak ada jalan kedua, ketiga. Ini nggak ada jalan alternatif. Jalannya hanya satu, yaitu Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu menjalankan syarat Islam atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu disebut dengan Islam kafah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khair pada Ustaz Farhan. Ini kita jadi semakin jelas ya. Di samping kadang-kadang orang menjadi tidak berislam secara kafah dengan berbagai macam kasarnya itu ngeles yang canggih-canggih dengan alasan menyesuaikan zaman, toleransi, moderat, segala macam. Tapi memang kita bisa perhatikan bedanya itu ya, apa yang ada di Al-Quran, apa yang Allah ridho, fokusnya ke Islam, standarnya apa yang sunnah Rasul dan sebagainya. Sedangkan kalau yang tadi ngeles-ngeles itu, ya seperti kita itu orientasinya itu bukan ke Allah, ke Islam, tapi ke yang lain-lain. Dari sini jadi insya Allah kita semoga bisa lebih terdorong dan lebih merealisasikan berislam secara kafah. Khususnya di momen Ramadan ini, yang bisa kita jadikan sebagai momentum. Ya baik, semoga kajian majelis kita pada hari ini bermanfaat. Kita sambil menunggu bulan Ramadan, kita ucapkan juga marhaban ya Ramadan. Kemudian kita tutup juga majelis ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, hamdaka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka